pengalaman dengan seorang narasumber yang bernama Mbak Sri. Langsung aja, cuaks! Mbak Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Ninggita. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada, atau gampangnya disebut Tata Kota nih Mbak. Jadi mungkin saya boleh cerita sedikit tentang tata kota. Seperti yang kebanyakan orang tahu, mungkin tata kota, mungkin Mbak juga berpikir bahwa tata kota itu cuma nata kota kayak fisik-fisiknya aja, yang kelihatan aja, kayak misalnya buat taman untuk mempercantik kota, atau mungkin juga buat perancangan jalur-jalur transportasi seperti jalan. Nah, tapi sebenarnya tata kota itu nggak cuma mempelajari tentang hal itu aja Mbak, tapi juga tata kota sendiri itu melakukan analisis pendekatan dengan kebutuhan masyarakat gitu Mbak. Makanya penting banget seorang perencana atau lulusan tata kota itu buat tahu tentang suara-suara masyarakat yang diperlukan untuk perencanaan wilayah dan kota sendiri itu Mbak. Karena ketika kita merencanakan suatu tempat, di tempat itu kan ada penduduknya nih Mbak. Nah, penduduknya itu juga melakukan aktivitas yang butuh untuk kita fasilitasi begitu. Kalau Mbak Sri sendiri ini sering dengar gak sih berita tentang Jakarta banjir? Sering dengar lihat di TV. Iya, jadi Jakarta itu banjirnya udah parah banget ya Mbak. Bahkan sekarang ini muncul isu bahwa Jakarta bakal tenggelam di tahun 2030. Nah, gimana nih tanggapan Mbak Sri mendengar isu tersebut? Ya, sangat bingung dan khawatir sekali. Iya, sangat mengkhawatirkan ya Mbak Sri, apalagi Jakarta ini termasuk kota yang penduduknya padat. Gimana nih kalau misalnya nanti Jakarta beneran tenggelam, penduduknya mau kemana gitu kan? Kalau menurut penelitian nih Mbak, penurunan tanah di Jakarta itu sudah mencapai 4 cm per tahunnya, dan diprediksi bahwa di tahun 2030 itu nantinya 90% dari daratan di Jakarta itu akan tenggelam. Dan Jakarta juga termasuk kota dengan penurunan muka tanah tercepat se-Indonesia. Sri bertanya-tanya ya, kenapa kok penurunan tanah di Jakarta ini cepet banget gitu. Nah, mungkin di sini saya mau sedikit ngejelasin kenapa kok penurunan muka tanah di Jakarta itu bisa cepet banget. Nah, mungkin yang pertama itu karena disebabkan adanya gedung-gedung pencakar langit di Jakarta itu kan banyak ya Mbak. Nah, gedung-gedung pencakar langit di Jakarta itu dibuat dari bahan-bahan beton yang itu berat-berat banget. Gedungnya aja udah berat, ditambah lagi dengan barang-barang yang ada di dalam gedungnya, ditambah lagi dengan manusia-manusia yang ada di dalam gedungnya. Jadi tambah berat, dan itu mempercepat penurunan tanah di Jakarta. Selain itu, polusi udara di Jakarta kan juga buruk, sehingga itu mempercepat terjadinya perubahan iklim, yang mana itu menyebabkan gunung es di kutub utara dan di kutub selatan itu meleleh, sehingga permukaan air ini bertambah, jadi semakin naik. Nah, selain itu juga banjir-banjir di Jakarta ini disebabkan karena di Jakarta itu kan hampir nggak ada sawah ya Mbak. Nah, di Jakarta itu semuanya bisa dibilang udah terbangun, sehingga kurangnya adanya resapan untuk air hujan itu bisa masuk. Padahal di lapisan tanah itu ada yang namanya lapisan air tanah. Nah, kalau misalnya air ini nggak bisa nyerap masuk ke dalam untuk memenuhi lapisan air tanah ini, itu kan nanti jadi lapisan air tanahnya kosong. Nah, karena lapisan air tanahnya kosong itu nanti tanahnya itu bakal turun. Nah, jadi itu tadi yang menyebabkan kenapa tanah-tanah di Jakarta itu cepat turun, dan kenapa di Jakarta itu cepat banjir. Jadi kalau solusi dari pemerintah sendiri untuk menanggulangi banjir di Jakarta itu Mbak, adalah dengan cara normalisasi sungai. Seperti namanya, normalisasi itu adalah mengembalikan fungsi sungai seperti normalnya sungai. Nah, normalisasi itu untuk pemerintah Jakarta itu menginginkan adanya sempadan sungai itu sebesar 20 meter. Sempadan itu adalah daerah resapan di kanan kiri sungai dan di sekitar sungai.
Padahal seperti yang kita tahu bahwa di Jakarta itu banyak sekali warga-warga yang bermukim di bantaran sungai. Mereka juga sudah lama tinggal di sana. Mereka juga memiliki hak untuk tempat tinggal dan juga bekerja. Tetapi kebanyakan warga-warga yang tinggal di sana itu adalah warga-warga yang bisa dibilang masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga mereka tidak memiliki suara untuk mempertahankan hak hidup mereka di sana. Sehingga warga-warga di sana itu mungkin cukup bingung atau khawatir bagaimana caranya mereka mempertahankan hak hidup di sana. Mereka juga kan tidak bisa melawan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Seharusnya pemerintah bisa mencari jalan tengahnya. Sedangkan di Jakarta sendiri itu untuk berpindah rumah, mencari lahan, itu kan sudah sangat mahal. Sehingga tentunya mereka ini sangat bingung untuk bagaimana akan nasib kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, kita sebagai sesama manusia kan pasti memiliki rasa empati ya Mbak. Gimana nih kalau misalnya Mbah Sri yang ada di posisi warga-warga yang akan digusur tersebut? Ya kalau bisa ya jangan digusur, soalnya kan masyarakatnya itu kan udah tinggal di sana lama sekali, dan dari nenek moyangnya, anak cucunya itu kan di sana, dan kebanyakan juga bekerjanya dekat dengan tempat tinggal. Jadi kalau bisa ya pemerintah harus nyari solusi jalan tengah bagaimana masyarakat tetap bisa tinggal di situ, dan untuk bikin normalisasi sungai tetap bisa berjalan. Baik, misalnya saya menjadi konsultan pemerintah, solusi yang akan saya berikan adalah dengan memberikan warga-warga tersebut hak untuk tetap hidup di daerah mereka atau di bantaran sungai itu sendiri, dengan mengganti rumah-rumah mereka menjadi rumah-rumah panggung. Mengapa demikian? Karena rumah-rumah panggung itu bukan menggunakan yang nempel di tanah atau bangunan permanen, sehingga tanah itu masih bisa digunakan untuk resapan atau sempadan sungai. Dan rumah-rumah panggung sendiri ini itu juga ketika ada air di bawahnya, maka itu tidak akan membuat warga-warga kebanjiran seperti itu. Mungkin seperti itu sesi ngobrol kita dan juga berbagi pengalaman pada kali ini. Saya sangat berterima kasih sekali karena Mbak Sri sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan juga pengalaman bersama saya.